Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Cheat Kageno, aka Shadow Garden. Dan kali ini tuh sendiri tuh mengenai episode ketujuhnya yang baru aja itu tayang gitu kan. Ya jadi ini menarik banget karena di episode ketujuhnya itu sendiri tuh kita diperlihatkan dengan keadaan dari Mitsugoshi itu sendiri dan juga masyarakat yang ada di kerajaan Midgard. Dimana banyak banget tuh masyarakat yang ingin menukarkan uang kertas mereka itu dengan ya emas-emas yang mereka titipkan di para bankir gitu kan. Ya termasuk ya Mitsugoshi juga dan juga pihaknya dari Getter dan juga pihaknya gereja lah gitu kan. Dimana hal tersebut itu membuat ya para bankir ini tuh kewalahan lah karena memang sebelum-sebelumnya itu ada kelompok yang menukarkan uang-uang kertas mereka itu dengan emas-emas dalam jumlah yang besar, yaitu fraksinya dari Yukime bersama dengan si John Smith itu sendiri. Dimana di sini juga kita diperlihatkan ya mengenai Getan yang akhirnya tuh berhasil mengetahui gitu kan dalang dari peristiwa inflasi yang terjadi di ibu kota Midgard itu sendiri, yaitu si Yukime, mantan istrinya dulu gitu kan. Dan saat si Getan itu mulai merasakan kehadirannya dari Yukime, ya Getan tuh merasa kayak ketakutan lah gitu kan, walaupun dia mencoba untuk menghadapi Yukime itu secara terang-terangan ataupun ya empat mata lah gitu kan. Nah singkat cerita kita dibawa dengan kondisi bagaimana si Alpha ini tuh terlihat depresi banget nih. Bahkan Gama yang mencoba untuk menghibur si Alpha itu juga nggak bisa berkata-kata gitu kan. Dia juga nggak bisa yang namanya itu mencoba untuk menghibur si Alpha itu sendiri. Dan biarpun begitu Gama tetap menyampaikan apa yang sedang terjadi di Mitsugoshi mengenai bagaimana perusahaan itu harusnya bisa survive untuk bisa menangani masalah inflasi tersebut. Ya semua para Seven Stars itu ya terlihat sibuk lah gitu kan, kecuali Zeta dan Eta, apalagi Epsilon yang nggak kelihatan gitu kan. Dimana Nu juga terlihat begitu sibuk banget untuk bisa mengurusi ya perusahaan Mitsugoshi itu agar nggak kolaps lah gitu kan. Dan tentu aja di sini akhirnya Eta berhasil menyelesaikan kode yang diberikan sama si Shadow sebelumnya kepada si Beta dan akhirnya ditunjukkanlah sama si Alpha itu sendiri. Walaupun sebelumnya di sini Nu sempat memberikan yang namanya itu informasi bahwa pihak dari Geton itu sendiri tuh ternyata tuh berafiliasi dengan sekte Diabolos dan mereka tuh berencana untuk menciptakan uang palsu. Namun kejanggalan terjadi di sini di mana Alpha berpikir kenapa pihak gereja itu tidak berhasil mempublish ataupun mendistribusikan uang palsu mereka, karena memang sebelumnya Shadow aka John Smith telah mendistribusikan uang palsu buatannya dia itu sendiri itu untuk beredar di kerajaan Midgard. Dan ini kayaknya agak-agak aneh nih menurut si Alpha. Ya di sini akhirnya Alpha bisa berpikir dengan tenang dan menganalisa apa yang sedang terjadi, dan dia berpikir bahwa ternyata Shadow itu bukanlah mengkhianati mereka, tapi dia mengambil langkah yang lebih dulu nih daripada sekte Diabolos untuk bisa yang namanya mengamankan emas-emas yang mereka punya lah gitu kan. Nah di sini akhirnya tiba-tiba aja tuh Beta datang dan memberikan catatan yang telah berhasil diselesaikan ataupun telah dipecahkan sandinya itu sama si Eta itu sendiri. Dan ternyata di memo tersebut itu tertulis bahwa si Shadow ini tuh minta maaf kepada si Alpha dan juga yang lainnya kalau dia tuh harus mengkhianati Shadow Garden. Dan dia juga memberitahu di mana lokasi tempat dia menyimpan semua emas-emasnya. Ya jadi semua emas-emasnya itu disimpan di tempat lokasi waktu si Claire ini tuh diculik dulunya gitu kan, dimana tempat mereka tuh waktu kecil itu berhasil menyelamatkan kakaknya si Cheat dan juga menjadi tempat ataupun base sementara waktu mereka tuh masih kecil dulu lah gitu kan, karena kan diambil alih tuh kastilnya. So akhirnya Alpha dan Gamma dan juga Beta tuh merasa haru banget lah, akhirnya mereka itu mengerti maksud dari yang dilakukan sama John Smith itu sendiri ataupun Shadow itu sendiri, dimana ternyata Shadow itu mencoba untuk melindungi mereka tuh dari balik-balik layar gitu kan, dimana dengan kelakuannya si John Smith mengedarkan uang palsu dan juga meruntuhkan perusahaan Mitsugoshi, akhirnya kecurigaan terhadap Mitsugoshi memiliki hubungan dengan Shadow Garden sedikit demi sedikit pun akhirnya runtuh lah gitu kan. Nah di sisi lain akhirnya kita juga diperlihatkan mengenai pertemuan kembali antara si Yukime dan juga si Getan ya, dimana di sini ya seperti yang udah kalian tahu kalau Getan itu masih yang namanya itu percaya sama si Yukime, walaupun di sini Yukime itu kayak nggak ada perasaan lagi lah sama si Getan. Ya di sini Yukime akhirnya menunjukkan kemampuannya, salah satunya itu adalah kemampuan dari rubah ekor emas yang merupakan teknik yang luar biasa kuat gitu kan, yang hanya dimiliki sama ya ras Beastman ataupun roh rubah gitu kan yang memiliki ekor 9 gitu kan. Dan di sini Getan tuh agak merasa gimana gitu kan, kayak dicurangin aja, karena kalau Yukime itu punya kekuatan sebesar itu ya dulu itu kejadian di desanya tuh nggak bakalan terjadi. Yukime bisa melindungi semuanya termasuk ibunya sendiri. Dan saat si Yukime itu menghajar Getan sampai yang namanya itu Getan itu nggak bisa berdiri lagi, akhirnya Getan mencoba untuk yang namanya itu mengkonsumsi pil buatan dari pihak gereja, yaitu penambah stamina ataupun power ataupun ya upscaling mana lah gitu kan. Dimana tiba-tiba aja tuh Getan menyerang si Yukime dari belakang dan akhirnya si Yukime ini tuh ya mendapatkan luka yang cukup parah lah di bagian punggungnya gitu kan.
Dan saat si Gaetan ini tuh ingin menghabisi Yukime, tiba-tiba aja tuh si John Smith itu tiba gitu kan. Karena dia udah marah banget karena sebelumnya dia tuh tahu kalau ya emas-emasnya tuh udah nggak ada lagi di tempat penyimpanan yang dia sembunyikan gitu kan. Karena di sini tuh awalnya si John Smith itu berpikir bahwa ini emas-emasnya bakal jadi milik dia semua karena Yukime tuh bilang dia nggak perlu emas-emasnya, jadi emas-emasnya bakalan punya dia. Makanya dia kerja lembur tuh keliling-keliling di sektor-sektor kerajaan Midgard untuk bisa mengumpulkan emas-emas yang lumayan banyak banget gitu kan. Tapi setelah dia cek lagi di gudang penyimpanan ternyata malah habis gitu kan, yang mana hal tersebut itu sendiri udah diamankan oleh pihaknya dari Shadow Garden. Ya jadi yang ambil emas-emas itu adalah si Alpha dan juga kawan-kawannya sebelum si John Smith itu ya tiba di tempat penyimpanan emas tersebut, karena kan dia lagi lembur tuh, jadi nggak sempat merhatiin tempat penyimpanan tersebut. Nah, Shadow yang merasa kalau Gaetan itu telah mencuri semua emas-emasnya, akhirnya ya naik pitam lah gitu kan, dan akhirnya menyusul Gaetan. Ya, mencari Gaetan sampai ketemu dan akhirnya mengajar Gaetan sampai babak belur. Walaupun di sini Gaetan mencoba sekali lagi untuk upscaling dengan mengkonsumsi obat-obatan buatan dari Sekte Diabolos dengan jumlah ataupun dosis yang lebih banyak gitu kan. Tapi tetap aja masih dipukul KO sama si John Smith itu sendiri yang udah kepalang marah banget karena koin-koinnya udah hilang gitu kan. Ya di sini akhirnya si Shadow ataupun John Smith itu sendiri itu mencoba untuk memaksa Gaetan mengatakan di mana semua emas-emas yang telah dia ambil, dengan ya sedikit salah paham dengan kalimat yang digunakan ataupun yang dipakai, karena kalimat yang dipakai itu adalah mengenai sesuatu yang sangat berharga, dan itu adalah kata yang cukup universal banget gitu kan, tidak merujuk kepada koin emas tapi juga merujuk kepada si Yukime itu sendiri, dimana di sini akhirnya Gaetan menyerah dan mencoba untuk menyerahkan Yukime kepada Shadow itu sendiri. So akhirnya sebelum kematiannya dari si Gaetan itu sendiri tuh ya Gaetan itu mengatakan bahwa harta yang paling berharga adalah si Yukime, dan dia menunjuk tempat si Yukime. Walaupun di sini akhirnya si Shadow itu tuh salah paham dengan lokasi yang ditunjuk sama si Gaetan itu sendiri. Ya, akhirnya setelah dia itu mencoba untuk menyembuhkan si Yukime dan nyuruh Yukime itu pulang gitu kan naik kereta sendirian, akhirnya si John Smith aka Shadow itu sendiri tuh mencoba untuk menggali gitu kan tempat yang ditunjuk sama si Gaetan itu sendiri. Ya, bagi si Yukime, si John Smith itu sendiri tuh mencoba untuk menggali kuburannya si Gaetan karena ya dianggap orang baik lah gitu kan. Namun ternyata si Shadow itu malah mencari di mana tempat ya yang ditunjuk sama si Gaetan itu sendiri tuh mengenai koin-koin emas yang dia sembunyikan. Nah, ada fakta menarik di sini yang ditunjukkan ya, dimana kita akhirnya tahu kalau orang yang melukai matanya dari si Gaetan tersebut itu adalah si Chit waktu kecil, dan orang yang nyembuhin lukanya si Yukime juga waktu kecil itu adalah Chit juga gitu kan, waktu menjadi pemburu bandit super keren gitu. So akhirnya waktu berlalu cukup cepat dan pihak dari Mitsugoshi itu akhirnya berhasil bisa mengatasi inflasi yang terjadi di kerajaan Midgard. Sedangkan untuk di pihaknya dari Yukime itu sendiri tuh akhirnya ya Alpha mendatangi Yukime dan mengajukan kerjasama. Dan tentu aja untuk keadaan dari Chit itu sendiri tuh akhirnya ditemenin sama adik barunya gitu kan, yaitu si Delta. Ya di sini aku tuh kayak berpikir bahwa Delta tuh udah kayak adiknya si Chit aja gitu kan daripada peliharaan. Dimana di sini Chit mencoba untuk mengajak Delta yang namanya itu mencari lokasi koin-koin emas yang ditunjukkan sama si Gaetan sebelum dia itu meninggal, dan terus menggali hingga tidak menemukan apapun yang ada di sana. Ya di sini si Delta juga sempat menagih janjinya ya kepada si Chit karena udah nyelesain misi yang diberikan sama Chit sebelumnya, yaitu berburu Juggernaut. Dan seperti biasa Chit mencoba untuk mengelak dengan mengatakan bahwa dia tuh tidak pernah kayaknya berjanji sama si Delta. Ya Delta yang bodoh dan cuman ingat yang namanya itu janji dari Chit, terus memaksa Chit mengakui bahwa dia tuh telah berjanji untuk mengabulkan ya permintaannya dari si Delta itu sendiri. Dan singkat cerita akhirnya di sini kita dikasih tahu ya kalau Chit itu udah mulai capek lah gitu kan, menggali dan terus menggali nggak ketemu gitu kan. Akhirnya dia mencoba untuk melakukan perjalanan untuk menghindari Alpha dan yang lainnya dulu. Dimana perjalanan Chit nantinya itu akan pergi ke kerajaan Oriana, dimana dia ingin ketemu sama Bu Ketos ya, karena dia tuh pengen pinjam uang tuh untuk bisa yang namanya itu balik lagi ke ibu kota Midgard. Karena kan kalau dia pulang nggak bawa apa-apa, tentu aja dia bakal dikucilkan tuh sama Alpha dan yang lainnya. Ya itu sih menurut sudut pandangnya dari Chit itu sendiri gitu kan. Nah kedepannya ini bakal menarik banget karena kita bakal masuk ke arc baru ya, yaitu Oriana Kingdom, dimana kita bakal lihat salah satu rounder yang cukup kuat banget yang ada di Oriana Kingdom, dan akan terjadi yang namanya itu kehancuran yang cukup besar banget di Oriana Kingdom itu sendiri, dan ini bakalan jadi ya arc penutup untuk musim kedua itu sendiri. So akhir kata mungkin itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan untuk ending songnya sendiri ini lumayan apa ya, slowly lah gitu kan, tidak ada yang namanya itu penampilan dari para anggota Seven Sades.
ataupun Shadow Garden, tapi ya diperlihatkan mengenai kayak epilog-epilog penutup cerita gitu kan untuk arc dari uang palsu itu sendiri. Ya aku nggak tahu ya, tapi apakah ini adalah salah satu cara untuk yang namanya itu mempersingkat atau memadatkan yang namanya itu durasi dari anime itu sendiri, yang kesini tuh makin cepet aja tuh lajunya gitu kan. Dan ya akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf. Dan kalau kalian tanya apa yang ditemukan Delta saat dia itu menggali, ya itu kayaknya adalah sebuah artefak yang mungkin bakalan jadi salah satu kunci di beberapa cerita selanjutnya gitu. So akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani. Oh ya, bagi kalian yang pengen nonton anime dari Shadow Garden, kalian bisa nonton di aplikasi Fitno ya, yang tautannya sendiri udah aku sertakan di kolom deskripsi video.